Jadi mungkin ke teori dasarnya dulu ya. Jadi saya coba share screen lagi ke sini. Ya, pertama, jadi sebenarnya kalau pakai Demnas, langsung Demnas itu kan Anda menyerahkan perhitungannya ke software gitu ya. Nah, yang di sini itu adalah formulasi yang bisa terlihat. Artinya yang ada di dalam software kalau Anda mau coding, salah satunya atau sebagian perhitungannya adalah menggunakan ini. Nah, ini tentu saja menggunakan data informasi digital elevation model atau digital elevation eh, data ya, atau dalam bentuk grid begitu. Ini contohnya hanya ilustrasi untuk 9 titik. Nah, biasanya untuk terrain biasanya jangkauannya cukup luas. Nah, kalau Anda sudah mempelajari teori dasarnya dengan baik, yang paling konvensional itu menggunakan metode hammer chart. Nah, metode hammer chart itu dibagi menjadi beberapa zona atau sektor. Nah, rumusnya pada setiap sektornya itu adalah seperti ini. Nah, data yang disampaikan tadi itu adalah data yang menggunakan pendekatan hammer chart. Hammer chart artinya mahasiswa itu bisa berlatih ya, mengolah data yang paling sederhana dari pengamatan di lapangan. Artinya dari data itu tidak memerlukan data Demnas dulu. Setidaknya mahasiswa belajar melakukan koreksi yang bisa dipahami dan bisa dimengerti dari variasi topografi, meskipun hanya sebatas pada zona B, zona C, dan zona D misalkan, atau zona B dan C saja. Nah, sedangkan kalau kita mau menggunakan formulasi hammer chart itu bisa sampai zona M yang berkemungkinan bisa sampai sejauh 21 kilometer. Nah, artinya kurang lebih kalau kita ingin menggunakan data elevasi yang sangat luas, kalau kita punya area seperti ini yang titik diukur di kota kecil ini, kita memerlukan elevasi sejauh itu ya. Satu titik yang paling ujung ini harus punya radius 21 kilometer kalau berdasarkan hammer chart. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan koreksi topografi pada variasi sehingga kita mengeklaim pengolahan data sampai komplit Boge anomali. Beberapa dari penelitian tergantung dari luas penelitian. Kalau areanya cukup kecil untuk eksplorasi sekitar 5 kilo kali 5 kilo, mungkin pakai hammer chart cukup gitu ya. Tapi kalau surveinya misalkan cukup luas regional itu ya antar kota begitu ya, misalkan Bandung, Sumedang atau apa, mungkin bisa variasinya lebih luas lagi, bisa sampai pada orde 40 kilo. Bahkan kalau Anda cek di artikel-artikel jurnal ilmiah, koreksi terrain itu misalkan di daerah Cina karena kontinental luas, biasanya bisa mencapai pada orde radius 200-an kilometer begitu ya. Jadi cukup luas tentang informasi terrain correction-nya. Nah, ini adalah ilustrasi pengolahan data yang sederhana. Setidaknya mahasiswa itu bisa mengolah sampai SBA lah kalau tidak bisa disebutkan CBA karena hanya ada zona B dan zona C. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan CBA, nah berarti Anda perlu proses yang membutuhkan data Demnas tadi. Nah, data Demnas itu silahkan Anda bisa teruskan menggunakan software yang Anda tahu dan sebaiknya teori dasarnya juga tahu pada saat Anda melakukan koreksi sejauh apa, informasi gridnya berapa, dan seterusnya. Kemudian setelah dari CBA, biasanya untuk studi kuliah lapangan yang biasanya dekat permukaan sebagai korelasi
di pemodelannya tentu saja sampai kedalaman tertentu tergantung dengan panjang lintasan atau luas area penelitian. Biasanya mahasiswa memerlukan pemisahan anomali regional dan residual. Nah, silahkan Anda melakukan pemisahan anomali regional residual. Nah, itu ada beberapa metode ya. Anda bisa pakai metode yang paling sederhana atau menggunakan pemisahan menggunakan spektral ya. Tetapi intinya coba disampaikan dulu apa yang Anda lakukan di pemisahan anomali. Mungkin perlu dianalisis untuk kedalamannya, sehingga nanti anomali residual lah yang akan dimodelkan. Jadi setelah CBA, nanti Anda bisa lanjutkan ke pemisahan anomali. Nah, setelah dipisahkan anomali, Anda nanti akan memodelkan. Nah, di pemodelan itu biasanya mahasiswa diminta untuk menggunakan pemodelan yang eh, body polygon ya. Nah, kalau di beberapa buku teks Anda bisa lihat persamaannya kurang lebih seperti ini. Dan kalau body polygon itu diwakili banyak sisi, biasanya itu dihitung setiap sisi. Misalkan di sini ada A, B, C, D sampai kembali ke A lagi sisi poligonnya. Nah, ini biasanya fokus dulu di A, B dulu, baru B, C, C, D, dan seterusnya menggunakan formulasi ini. Di buku teks Talwan nih, buku teks Telford atau Blackley ini mungkin formulasinya sedikit berbeda, tapi kalau diperhatikan nanti hasilnya akan sama. Eh, Kalau Anda tahu terkait dengan ingin tahu lebih detail, Anda bisa buat sendiri software ini. Beberapa langkahnya ada di video saya ya. Mungkin kalau tidak saya apa eh, buat yang kemarin kuliah di Gravity, mungkin kalau tahu eh, channel YouTube-nya, nanti Anda bisa cek di situ juga kalau misalkan ingin dapat informasi terkait langkah-langkahnya ya. Itu contohnya untuk formulasi perhitungan modelnya. Sebagai ilustrasi sederhana, ini adalah yang dibuat atau saya buat menggunakan Excel ya. Jadi kalau misalkan kita punya body di bawah permukaan dengan variasi topografi seperti ini, jadi Anda bisa hitung dengan formulasi tadi kalau misalkan punya body 1, body 2, body 3, body 3 di sini, body 4, body 5, dan ini mungkin masih seperti background density saja. Masing-masing body itu memiliki kontras intensitas yang berbeda-beda dan responnya kurang lebih seperti ini. Mungkin bisa dicek pada orde miligalnya begitu ya. Ini sampai 10 kilo misalkan. Ini secara forward calculation ya. Nah, tentu saja pada saat nanti memodelkan, setelah kita memahami teori dasar terkait dengan perhitungan forward calculation ini, Anda eh, perlu mengikutsertakan data observasi ya. Jadi kalau ini kan bebas kita buat body apa saja ya, seperti numerical example saja atau contoh numerik saja. Tapi kalau kita menggunakan data observasi, nanti Anda plot dulu atau diinputkan dulu data observasinya, kemudian Anda modelkan sesuai dengan kondisi di daerah penelitian. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi di daerah penelitian, biasanya kita membutuhkan data pendukung atau data di permukaan yang tadi sudah kita singgung di awal kuliah, yaitu dari data geologi permukaan, begitu ya. Jadi misalkan ada daerahnya di sini, misalkan nanti Anda ingin memodelkan pada lintasan dua dimensi, misalkan saya buat garis utara selatan, ini warna merah, mudah-mudahan Anda bisa lihat ya garisnya, misalkan ini, atau di sebelah sini. Jadi nanti lintasannya melalui apa saja, misalkan ini ada warna sedikit kuning, kemudian coklat, kemudian ke ungu, kemudian ke hijau muda, ke ungu lagi, dan seterusnya. Kemungkinan juga Anda melewati batas struktur atau informasi geologi lain yang di permukaan. Nah, itu coba diakomodasi pada saat
melakukan pemodelan. Jadi di permukaan itu dikonsen dengan topografi,